Karet Semanggi, satu di antara 8 desa di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Berada di jalur segitiga emas, daerah ini diapit kawasan distrik bisnis pusat Jakarta yang paling cepat berkembang di kawasan Asia Pasifik. Berjejer gedung pencakar langit, rumah penduduk, hotel, apartemen, perkantoran hingga pusat perbelanjaan. Tapi itu ke arah kampung Melayu kecil ya. Terus lurus itu adalah sebuah jalan yang nanti tembus ke daerah Semanggi. Dan saat itulah jalan itu mulai terus tumbuh dan berkembang, dimulai dari penduduk lokal Betawi, juga ada orang-orang Tionghoa. Dan perkembangan ini terus berkembang ketika GBK atau Senayan dibangun, Tamrin dibangun, lantas juga akhirnya jalan yang antara Tamrin depan itu dibangun, ya itu mulai jadi sebuah jalan besar dan itu tembus dan menjadi sebuah daerah yang benar-benar sebuah kota. Dan inilah yang menyebabkan semuanya ini menjadi sebuah metropolitan, akhirnya tingkat perubahannya terjadi di kawasan tersebut. Di balik kemegahan kawasan Karet Semanggi, berdiri sebuah bangunan kuno berusia 2,5 abad. Masjid Hidayatullah dengan model arsitektur yang memadukan 4 kebudayaan: Tiongkok, Betawi, Jawa, dan Islam. Ini sebenarnya masjid ini adalah masjid hasil renovasi tahun 1920-an atau 21 ya. Dulunya kita nggak tahu persis bentuknya bagaimana, tetapi bisa diyakini bahwa abad 18 sudah ada, tapi menggunakan material yang tidak tahan lama, terutama kayu. Jadi tidak permanen, sedangkan masjid yang sekarang terlihat itu sudah mulai permanen dan menunjukkan arsitektur yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Dan arsitekturnya itu memang mencerminkan budaya dari Tiongkok, dari Jawa maupun juga dari Arab itu sendiri. Masjid yang dibangun sekitar tahun 1747 menjadi oase bagi masyarakat dan pekerja yang penat dihantam ganasnya rutinitas metropolitan. Bangunannya yang terjepit di antara gedung pencakar langit mendatangkan kesejukan bagi siapa saja yang singgah ketika mentari membakar ibu kota. Masjid Hidayatullah ini hasil dari penelitian dan Museum Purbakala, itu berdiri di tahun 1747 itu berdirinya. Jadi asal muasalnya ini Masjid Hidayatullah ini hasil dari pembelian dari orang Belanda seperhen yang bernama, diserahkan kepada orang Indonesia yang keturunan Bugis Makassar yang bernama Muhammad Yusuf. Yaitu Muhammad Yusuf lah yang mewakafkan tanah Masjid Hidayatullah ini seluas kurang lebih 3.000 meter. Suasana dalam masjid memberikan keteduhan hati, menenteramkan batin dan menyegarkan rohani. Meskipun tidak dilengkapi alat pendingin ruangan, namun tak ada gerah. Masjid yang tak jauh dari aliran Kali Krukut ini ditimpa oksigen sejuk dari banyaknya pepohonan hijau di sekitar masjid. Semilir angin di ruang utama membuat pengunjung lupa kalau sedang berada di tengah hutan beton Jakarta. Lebih dari 2 abad lalu, masjid dibangun di atas tanah yang diwakafkan pedagang batik bernama Muhammad Yusuf, seorang Muslim keturunan Bugis dan Tionghoa. Tidak diketahui asal-usulnya,
Setelah menyerahkan tanah wakaf, Muhammad Yusuf pergi entah kemana. Ya, soal masalah hibah saya nggak tahu persis ya, apakah memang itu benar terjadi apa enggak, karena ini kan harus dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan lain-lainnya. Ini tidak ada, tapi kita percaya bahwa penuturan dari orang-orang setempat, terutama pengurus yang dari dulu sudah mengetahuinya, itu ya itu kita percaya saja bahwa itu sudah ada dari sebelumnya hibah. Masjid menempati lahan seluas 1.600 meter persegi. Didesain mirip kelenteng, bangunan khas Tionghoa dengan atap bersusun 3, jurai atap melengkung ke bawah. Dan budaya yang kedua itu dari suku Cina, kita bisa melihat daripada atap bangunan yang seperti daripada orang-orang Cina. Dalam tradisi Tionghoa, desain atap bertumpang menunjukkan kesakralan sebuah bangunan sebagai tempat suci. Semakin banyak tingkat di atapnya, semakin sakral bangunan tersebut. Mengingat fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam, atap tumpang 3 di Masjid Hidayatullah menunjukkan makna kultus yang sakral. Masjid yang berlokasi di Jalan Karet depan ini terdiri atas 2 bangunan utama, 1 bangunan asli dan 1 bangunan tambahan yang diresmikan sekitar tahun 1999. Dari luar, bangunan baru tampak didesain menyerupai bangunan lama bertingkat 3. Pada bagian dalam, bangunan baru lebih bergaya modern dengan desain menyerupai balai pertemuan. Bangunan lama bisa kita lihat yang kita berada diri sekarang ini. Ini asli daripada keberadaan Masjid Hidayatullah dari tahun 1747. Ada juga bangunan baru yaitu di Serambi dan di belakang daripada bangunan Masjid Hidayatullah. Akhirnya kita perluas daripada keberadaan Masjid Hidayatullah, kita bangunlah dengan bangunan yang 3 lantai. Yang ada sekarang itulah tambahan keberadaan daripada Masjid Hidayatullah. Tentunya kita juga memaklumi Masjid Hidayatullah ini disekelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit dan banyak para karyawan yang beragama Islam. Tentunya mereka juga ingin sholat. Dengan keberadaan Masjid Hidayatullah ini mereka cukup membantu, cukup nyaman, ingin melaksanakan ibadah sholat di Masjid Hidayatullah. Dan kita bangun lagi di belakang ini, kenapa? Untuk para karyawan. Apabila setelah sholat zuhur, sholat asar, beliau bisa beristirahat di aula Masjid Hidayatullah. Dan alhamdulillah daripada keberadaan karyawan ini, masjid itu cukup makmur, cukup hidup keberadaannya, walaupun kita dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit.